seberapa sering kalian ngalamin kalian setiap tahun buat resolusi tahun baru tapi baru beberapa minggu atau bahkan beberapa hari kalian sudah nggak jalanin resolusi itu. Di video ini aku mau tunjukin apa aja yang aku lakuin buat reset di tahun baru and how you can make 2023 your best year yet. Gak kerasa kita sudah nyambut tahun baru lagi, so it's time for another New Year resolution. You know, the New Year New Me thing. Anyway, seberapa sering kalian ngalamin kalian setiap tahun buat resolusi tahun baru tapi baru beberapa minggu atau bahkan beberapa hari kalian sudah nggak jalanin resolusi itu. Kalau misalnya kalian pernah ngalamin itu, kalian nonton video yang benar. Di video ini aku mau tunjukin kalian the ultimate guide to entering a new year, atau bisa lebih gampangnya dibilang 2023 reset routine. Aku mau tunjukin kalian apa aja yang aku lakuin biar resolusi-resolusi tahun baru kalian itu benar-benar bisa kalian jalanin selama mungkin atau bahkan kalau bisa sepanjang tahun, dan gimana goals yang kalian set di awal tahun bisa benar-benar tercapai. Aku juga sebelumnya sudah buat video tentang gimana caranya bisa punya rutin yang produktif di tahun 2023 dengan mengimplementasikan healthy habits. You can check it out after this video. Jadi aku mau share ke kalian recap 2022 ku. Aku nggak bakalan cerita secara lengkap apa aja yang aku laluin di 2022 karena kalian belum tentu mau denger. Tapi aku bakalan cerita sedikit poin-poin pentingnya aja, jadi kalian bisa tahu kenapa aku bisa buat video ini sekarang. Jadi yang pertama, tahun lalu aku tulis resolusi tahun baruku di bagian sini. Dan selain itu aku juga buat vision board di laptopku. Ini aku jadiin wallpaper. Aku bakalan breakdown beberapa resolusi 2022 ku. Maksudku adalah aku pengen tunjukin kalian gimana sebagian besar resolusi 2022 ku beneran berhasil. Be an early bird, wake up at 4:30 AM. Oke, apakah ini tercapai? Antara iya dan enggak. Aku nggak setiap hari bangun jam setengah 5, kayak ada hari-hari aku bangun setengah 5, ada yang jam 5, setengah 6 kalau agak molor. Tapi basically aku masih bisa dikategorikan early bird, so I think I'll take that as a win. Less social media and productively. Di sini aku merasa bersyukur banget aku bisa ngubah social media, sesuatu yang aku agaknya addicted, menjadi sesuatu yang produktif, karena sekarang dengan YouTube ini aku basically pakai social media sebagai platformku buat kerja, karena aku pakai YouTube dan Instagram sama TikTokku akhirnya aku pakai buat kayak bisa share soal videoku juga. Consume healthier. Aku tahun ini banyak banget minum air putih. Aku semakin rajin makan buah dan sayur. Terutama akhir-akhir ini aku sudah jarang banget ngemil dan makannya bisa lebih teratur. So yeah, I'm really happy about that. Scale up my businesses. Untuk bagian ini kayak dibilang scale up mungkin nggak terlalu, tapi di satu sisi lain aku dulu tuh kayak masih bingung mau aku apain bisnisnya. Tapi di tahun ini aku kayak sudah dapat pandangan jelas apa yang bener-bener pengen aku lakuin. Ya nggak bisa dibilang bener-bener jelas, tapi seenggaknya aku sudah merasa lebih punya pandangan. Exercise more. Ini juga I'm so proud karena bahkan di bulan Desember ini aku olahraga setiap hari karena aku excited banget. Aku ngikutin challenge, jadi kayak 30 days workout challenge, dan ternyata itu sangat memotivasi buat aku. Journaling and self-evaluations. Kalian bisa lihat vlogku, aku sering banget journaling, tapi mungkin sebenarnya nggak sesering yang aku pengen. Dulu sempat aku setiap hari dan menurutku itu benar-benar bagus buat pikiran dan mungkin mental. Aku nggak tahu, tapi ya aku pengen lebih sering. Upgrade my iPhone and laptop. Waktu aku awal mulai tahun 2022, aku masih pakai laptop Windows yang nggak kuat dipakai apa-apa, jadi aku nggak bisa ngedit juga di laptop itu. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah ganti pakai MacBook Air. Buat HP juga aku sudah ganti HP. Starting my YouTube channel and get monetized. I'm so grateful buat bilang kalau aku akhirnya tahun ini bisa mulai YouTube channel yang selalu aku pengen dari dulu, dan aku sudah monetize di bulan Agustus atau September kemarin. Aku mau tunjukin kalian beberapa gambar di vision boardku. Yang ini, dengan gambar ini maksudnya aku pengen mulai YouTube channel dan filming pakai kamera ini, kamera Canon PowerShot G7X Mark II, which is exactly kamera yang aku beli di awal tahun ini. Terus aku pengen travel tahun ini, dan aku sudah sempat liburan ke Bali sekeluarga. Oh, dan mungkin kalian kelihatan di sini aku kasih kayak plakatnya YouTube yang 100.000 subscriber. Ini aku dari awal kayak nggak terlalu oke, aku harus sampai 100.000 subscriber tahun ini, karena itu ya bukan impossible tapi susah banget. Jadi at least itu buat jadi motivasiku kalau someday aku pingin mencapai itu. Nah, di pertengahan tahun aku sempat update vision boardku jadi kayak gini. Ini aku ganti karena beberapa di awal tahun sudah langsung tercapai. Aku memang nggak ganti iPhone yang Pro kayak di foto ini, tapi aku akhirnya kemarin bulan September atau Oktober bisa ganti HP ini iPhone 13. Dan I'm not even kidding, aku sudah pesen case wildflower persis seperti yang di foto ini. 2022 itu tahun pertama aku benar-benar tulisin resolusi dan buat vision board, dan aku beneran amazed karena kebanyakan resolusiku bisa tercapai.
Salah satu hal lain yang perlu kita perhatiin di tahun baru adalah kulit kita sendiri. Pastinya kita pengen tahun baru dalam kondisi kulit yang bersih dan semua masalah kulit kita teratasi. Kalau misalnya kalian nonton video-videoku sebelumnya, aku sempet struggling banget sama masalah kulit. Nah, kalau aku personally, paling sering aku tuh bermasalah sama jerawat dan bekas-bekasnya. Kalian bisa lihat aku masih punya beberapa bekas jerawat di sini. Untungnya buat jerawatnya sudah reda, tinggal hilangin bekas-bekasnya. Itu karena aku di tahun baru ini pengen simplify my routine biar bisa mengatasi masalah itu. Jadi aku tinggal pakai 2 produk skincare ini. Jadi dua-duanya ini dari The Juicy Gal. Yang pertama aku pakai serumnya. Nah, kenapa aku pilih produk ini? Karena serum ini kaya dengan antioksidan dan juga bisa mencerahkan. Jadi dia bisa ngeredain jerawat sekaligus ngilangin bekasnya. Karena bekas jerawatku modelnya yang kayak menggelap gitu. Kalian coba deh serum ini kalau misalnya kalian masih punya jerawat. Setelah kalian pakai, besoknya jerawatnya itu sudah mengering atau kayak sudah mau mateng, mau hilang gitu pokoknya. Dia teksturnya kalau dipakai cepat meresap dan matte finish, jadi bakalan enak di kulit. Dan setelah itu aku pakai ABC Moisture Gelnya. Banyak orang kira kalau misalnya kalian lagi jerawatan itu kalian perlu ekstra melembabkan dengan moisturizer yang teksturnya thick. Padahal sebenarnya lebih bagus kalau kalian pakai moisturizer yang teksturnya gel. Meskipun dia gel dan cepat meresap, dia tetap ngasih hydration yang cukup buat kulit kita. Jadi cukup hydrating, kulit kita nggak kering dan tumbuh jerawat lagi. Dan by the way, krim ini juga calming, which is something yang selalu aku cari dalam produk skincareku karena muka aku sensitif dan aku butuh krim yang calming. 2 produk ini bisa dipakai di pagi dan malam hari. Dia punya banyak kandungan ya, manfaatnya bagus banget buat kulit. Dan ini juga aromanya seger banget karena dia ada campuran buah-buahan. Literally menurutku ini kayak baunya aku kalau ngejus buah. Jadi aku suka sama baunya. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah yang kurang lebih sama kayak masalah kulitku, kalian bisa cobain 2 produk ini buat kalian jadiin skincare rutin kalian di tahun baru ini. Kalian bisa dapat diskon 20.000 dengan kode TheJRani dengan minimal pembelian 90.000 berlaku sampai Februari 2023, so get yours now. Next, sekarang waktunya aku tulis resolusi tahun baru. Aku bakalan pakai notebook ini aja. Mungkin nanti aku masukin ke Notionku biar aku bisa cek terus lewat laptop, tapi sebentar ini aku pengen tulis di buku. Sebelum aku isi resolusi tahun barunya, aku sudah bagi ini jadi 2 bagian. Jadi di bagian sini buat work and career, kalian bisa isi sesuai kerjaan kalian. Kalau di sini aku tulis YouTube dan bisnis. Dan di sisi satunya ini aku kasih bagian personal. Jadi ini ada development, health, relationship with friends and family, dan satunya lagi aku tambahin others aja. So yeah, let's write down our resolutions. Aku sudah isi resolusi tahun 2023 ku. Aku nggak bakalan spill semua resolusiku di video ini karena beberapa ya sudah jelas personal, tapi aku bakalan sebutin sedikit biar kalian mungkin ada bayangan dari yang aku maksud. Di bagian work and career, bagian YouTube, etc. Jadi maksudnya kayak semua pekerjaan yang involve YouTube, kayak misalnya Instagram gitu-gitu. Aku set goalku, aku pingin YouTube bisa sampai subscriber berapa, Instagram berapa, TikTok berapa. Terus aku pingin bisa lebih aktif di Instagram sama TikTok karena selama ini aku rutin post di YouTube, tapi TikTok sama Instagramnya mungkin masih kurang. Padahal mungkin sekarang sebagian besar followersku juga datangnya dari viewers YouTubeku, jadi kayak aku nggak pingin ngecewain kalian sudah nge-follow aku tapi aku nggak ngepost apa-apa. Terus aku pingin ada videoku yang ke-boost di YouTube dan aku tulisin aku pingin bisa sampai view-nya berapa, tapi nggak aku sebutin di video ini. I don't wanna jinx it. Aku bahkan tulisin sedetail mungkin. Aku pingin bisa dapat deal endorse sama brand-brand dengan kategori tertentu. Salah satunya aku pengen dapat clothing, so let's see about that. And then di bagian bisnis, aku pingin bisnisku bisa berkembang. Contohnya aku di sini tulis target, aku pingin bisa mencapai omset sekian atau mungkin aku bisa tambah karyawan kayak gitu. Terus di bagian personal development, aku pingin bisa bangun pagi terus antara jam 4:30 sampai jam 5 setiap hari. Semoga bisa. Terus aku pingin bisa punya less screen time. Di sini sekarang aku lihat di HP-ku, screen time-ku rata-rata per harinya 5,5 jam. Oh, unless it's for work. Jadi kalau misalnya aku screen time-nya banyak karena emang buat kerjaan, itu aku nggak masalah. Terus lebih bisa ngatur pemasukan dan pengeluaran, pokoknya masalah financial. Dan aku pingin bisa baca
buku lebih sering, terutama yang soal self-development. Workout or exercise enggaknya 3 kali seminggu, tapi setiap hari aku pengen ada stretching atau yoganya. Ngurangin makanan gak sehat dan minuman manis, menghindari makanan yang aku alergi, itu di bagian health. Keep in touch with my friends. Terus di bagian terakhir, I'm gonna manifest this publicly, tapi aku pengen tahun ini bisa nonton konsernya Five Sauce. Komen di bawah sini apa goal terbesar kalian buat tahun 2023 so we can manifest together. Kalau kalian mau tentunya. Sekarang setelah aku tulis resolusinya di sini, aku mau buat vision board. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa aku selalu buat vision board, mungkin kalian pernah dengar cerita kalau misalnya kayak ada di kelas atau mungkin seminar ada orang jelasin kalau misalnya kita punya harapan itu jangan cuman didoain aja atau dipikirin aja, tapi kayak kalian bisa tulis harapan kalian terus kalian tempel di kamar. Nah, menurutku vision board ini kurang lebih kayak gitu tapi kelihatan lebih bagus dan aesthetic. So that's what I'm gonna do. Menurutku personally mungkin vision board itu kayak cara psikologis kita tuh ngelihat impian kita terus, jadi kita tuh kayak jadi semakin pingin dan nyari cara buat bisa mencapai keinginan itu. Jadi menurutku itu kayak manfaatnya positif semua, so why not? Plus it looks good for my wallpaper. Nah, kalian mungkin sudah tahu caranya tapi aku bakalan jelasin lagi. Aku biasanya cari foto-foto di Pinterest dulu, semua bakalan aku jadiin satu di Pinterest board. Nanti setelah itu aku pilih-pilih lagi mana yang mau aku pakai. Kalau sudah aku save dan aku bakalan edit di Canva jadi vision boardnya. Setelah itu kalau misalnya aku sudah suka sama hasilnya, bakalan aku jadiin wallpaper laptop. Next, kalian mungkin sudah sering denger ini di video-video reset rutin, entah itu weekly, monthly, tapi kalian perlu start fresh, which means kalian perlu bersihin kamar kalian. Mungkin kalian mikir ya bersih-bersih kamar lagi, tapi itu literally ngaruh banget. Kayak kalau kalian kamarnya berantakan, kalian susah merasa pikiran kalian fresh dan lain-lain. So yeah, that's what I'm gonna do. Kalau misalnya kalian sudah lama gak bersihin kamar dan kamar kalian berantakan banget, this is your time to deep clean your room. Tapi kebetulan kamarku kondisinya lagi rapi. Apalagi karena aku habis makeover kamarku. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa nonton video itu juga. Seriously, kalian kalau misalnya suka video makeover, I suggest you watch that video. Anyways, karena kamarku masih rapi, jadi habis ini aku cuma kayak mau bersih-bersih lap drawernya, atasnya laci, pokoknya bersihin dari debu-debu aja. Aku mau journaling, tapi kali ini prompts-nya aku sudah cari yang buat end of year journal prompts. So without further ado, let's get into it. Aku sudah selesai tulis jurnalnya dan kalian bisa pakai journal prompts di Pinterest. Kalian bisa cari end of year atau new year journal prompts. Di sini aku nemu beberapa yang end of year, terus habis itu aku modifikasi sendiri. Aku ambil beberapa poin yang mau aku pakai, aku bakalan taruh di sini. Jadi kalian bisa pakai juga. Journaling itu bagus banget kalau misalnya kalian mau refleksi sejauh ini kalian itu sudah ngelewatin apa aja. Kalian bisa kayak evaluasi dan set pikiran kalian lagi ke depannya mau kayak gimana. Aku bakalan bersih-bersih juga. Jadi yang dibersihin nggak sekedar secara fisik kamarnya, tapi juga digital clean out. Ini sesuatu yang biasanya kita malas lakuin, tapi karena mumpung ini akhir tahun, lagi-lagi aku bilang kita mau start fresh, aku bakalan kayak in a way reset HP ku jadi lebih bersih dari aplikasi-aplikasi atau file-file yang nggak perlu. This is the last part of this video. Jadi salah satu hal lain, pastiin kalian nggak ngelupain self-care. Jadi kalau aku personally, aku tiap akhir tahun itu pasti kayak ngerayain kecil-kecilan sama temenku berdua aja. Terus ya selain itu kalian bisa kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain atau kumpul sama keluarga, apapun itu yang kalian bisa dan enjoy lakuin. This is the end of this video. Semoga video ini bisa membantu. Don't forget to like this video and subscribe if you haven't. I'll see you guys on my next video. Bye!